Kedua orang ini terus bergabung dan saya terus termakan. Nenek moyang klan bayangan menatap Qin Chen dengan wajah galak, anak laki-laki yang mampu melarikan diri dari tangan nenek moyang masyarakat naga hitam pasti memiliki cara melarikan diri yang luar biasa. Dalam hal ini, kita harus menangkap anak laki-laki ini pertama. Selama anak ini mati, dia hanya bisa menggunakan jari-jarinya. Orang yang menikam. Seseorang pasti akan mati. Ayo mati. Nenek moyang klan bayangan mengulurkan tangan besarnya dan menamparkan keras Qin Chen. Tangan besar itu tiba-tiba jatuh, seperti langit runtuh. Ledakan semua materi di langit dan bumi yang luas dimusnahkan, dan kehampaan bergetar, seperti air mendidih. Batuan, tanah dan kayu di sekitarnya, serta sebagian energi dari langit dan bumi, dimusnahkan dan dimusnahkan dan dihancurkan. Berubah menjadi aliran partikel terkecil. Nenek moyang klan bayangan benar-benar marah, ketika hatinya direnggut oleh Qin Chen satu demi satu. Dia dipenuhi dengan kebencian dan ingin membunuhnya dengan satu gerakan. Dan gerakan ini juga menyelimuti tubuh Qin Chen. Menutupi area yang luas, mengunci dunia dan dunia. Ada bayangan di mana-mana, dan aura mengalir. Memenjarakan kehampaan melakukannya. Dapat melawan dengan seluruh kekuatannya. Laut mati, bangun. Ledakan. Laut mati yang luas menjulang ke langit dan bertabrakan dengan jalan bayangan yang megah dalam sekejap. Bang! Tangan besar berisi kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya membombardir laut mati yang luas, seperti gunung besar. Lautan laut mati yang dilepaskan oleh Qin Chen langsung menghantam lubang besar yang dalam, dan gelombang tak berujung menyapu, seperti tsunami. Pada saat yang sama, kekuatan tolak yang sangat besar juga muncul kembali pada leluhur klan bayangan. Apa? Nenek moyang klan bayangan tampak terkejut. Dengan pukulan ini, dia gagal secara langsung memusnahkan lautan gelap yang dilepaskan oleh Qin Chen. Dia hanya meremasnya dengan keras. Kekuatan Kaisar Dewa, lautan gelap ini pasti telah mencapai tingkat Kaisar Dewa. Bahkan jika tidak, itu sudah sangat dekat, jika tidak, mustahil untuk menahan pukulan mengerikan darinya. Di bawah tatapan kaget leluhur klan bayangan, Qin Chen menghela nafas sedikit saat dia melihat laut mati yang dengan cepat didorong menjauh. Tubuh asli Kaisar Dewa memang jauh lebih kuat daripada klon Kaisar Dewa. Kekuatan serangan leluhur klan bayangan ini pasti 100 kali lebih besar daripada kekuatan leluhur masyarakat naga hitam di kota Nanyuan, lautan kematianku yang luas. Seperti ini. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Jika tingkat kultivasi saya lebih tinggi, bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Saya takut lautan kematian, yang tak ada habisnya akan menutupi pihak lain, dan pihak lain tidak akan bisa bergerak. Melihat Qin Chen masih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, leluhur klan bayangan merasakan penghinaan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Sialan, asal mula bayangan, terbakar. Ledakan. Aura menakutkan meledak dari tubuhnya, dan dalam sekejap, aura yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya menyapu dirinya dalam sekejap. Ledakan. Tangan besar leluhur klan bayangan sepertinya berubah menjadi dunia dalam sekejap. Menghancurkannya dengan keras, dan benar-benar mendorong sisa penghalang laut mati di depan Qin Chen. Tangan besar yang mengandung tekanan menakutkan sudah dia tiba di depan Qin Chen dalam sekejap. Tanpa kekuatan magis ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa memblokirnya sekarang, raung leluhur klan bayangan dengan tatapan tegas. Benarkah? Qin Chen terkekeh dan tiba-tiba meletakkan tangannya di depannya. Tangan besar yang mencapai langit itu seperti dunia. Dan menghantam lengan Qin Chen dengan keras. Ledakan. Tubuh Qin Chen terguncang.
Bahkan jika dia melawan, dengan kedua tangan dan mencoba yang terbaik untuk kekuatannya, dia masih merasakan melepaskan seperti empat dunia. Menghancurkannya, langsung mempengaruhi seluruh tubuhnya. Tanah di bawah kaki Qin Chen langsung runtuh dan hancur, berubah menjadi kawah besar. Sedalam puluhan ribu kilometer. Kekuatan besar. Pada saat yang sama, tubuh fisik Qin Chen bergetar hebat, dan ratusan rambut di tubuhnya tiba-tiba hancur. Bahkan struktur internal tubuh mengalami dampak yang sangat besar, dan banyak retakan muncul di kapiler di permukaan tubuh dalam sekejap. Seberapa mengerikan serangan Kaisar Ilahi yang membakar asal-usulnya. Tidak peduli betapa berbakatnya Qin Chen dan seberapa kuat tubuhnya, dia merasakan tekanan besar saat ini dan tidak bisa tetap acuh tak acuh. Dia terluka di saat pertama pertarungan. Hah! Sungguh dampak yang mengerikan. Apakah ini pukulan telak dari leluhur seperti leluhur klan bayangan? Monster-monster tua yang telah hidup setidaknya puluhan atau ratusan zaman, kekuatan mereka memang luar biasa. Meskipun ekspresinya tenang, Qin Chen tidak pernah meremehkan leluhur klan bayangan. Sosok seperti itu pasti memiliki dua keterampilan dalam membawa klan ke status seperti itu. Tendang, tendang, tendang. Di bawah dampak yang mengerikan, tubuh Qin Chen langsung terlempar puluhan ribu kilometer jauhnya. Saat berikutnya, kekosongan di belakangnya langsung terbelah menjadi jurang gelap, dan tanah di bawah kakinya dibajak menjadi jurang besar yang luasnya puluhan ribu, panjangnya beberapa kilometer. Tak tertandingi, seperti jurang, nyaris tidak berhenti. Luar biasa. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat lengannya. Di kulit tempat lengannya melawan leluhur klan bayangan, ada dua bekas darah besar yang terjepit. Itu disebabkan oleh rambut patah dan kapiler yang pecah bahkan menyebabkan cedera pada tingkat otot. Kekuatan Kaisar Dewa untuk membakar asal-usulnya sungguh menakutkan. Berapa banyak rambut yang telah aku hancurkan dalam sekali jalan. Aku khawatir. Otot-ototku tegang, bukan? Jika lebih kuat, otot-ototku semua akan rusak. Ini akan segera terasa sakit. Sampai ke tulang. Qin Chen tersentak. Kaisar Ilahi yang kuat sangat menakutkan. Sepertinya kita perlu mempercepat transformasi struktur hukum. Setelah tubuh fisik disusun menjadi jurang maut, pertahanannya harus ditingkatkan puluhan kali lipat. Saat itu, akan jauh lebih mudah. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, leluhur klan bayangan di sisi lain benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Pukulan telak dari asal mula pembakarannya gagal meledakkan Kaisar Puncak di depannya. Sekilas terlihat seperti hanya goresan saja. Yang lebih mengejutkan leluhur klan bayangan adalah penampang lengan Qin Chen yang agak memar. Perlahan diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menjadi sehalus baru. Aku, nenek moyang klan bayangan tertegun dan tidak bisa mempercayai matanya. Aku tidak percaya. Pasti lautan hitam yang menghabiskan sebagian besar kekuatanku. Ya, pasti begitu. Jika kamu datang lagi, kamu akan mati. Nenek moyang klan bayangan meledak marah dan menamparkan keras Qin Chen lagi. Ledakan. Dalam sekejap, tahu dunia ini terbakar dan berubah menjadi langit hitam yang sangat besar, datang ke Qin Chen lagi. Ini, kekuatan penindasnya bahkan lebih menakutkan, dan ada ilusi bahwa akan segera tiba. Qin Chen mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Kamu benar-benar berpikir aku tidak punya kemampuan untuk melawan? Qin Chen menggelengkan kepalanya, tiba-tiba mengubah tangannya menjadi telapak tangan, dan menebas langit di atas. Wow! Dalam kehampaan yang tak berujung, cahaya pedang tepi telapak tangan yang gelap dan berkabut yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Lampu pedang telapak tangan ini dengan cepat menyatu, dan
Kemudian berubah menjadi tirai langit besar, menebas dengan keras ke tirai langit yang luas. Pedang Ki dengan niat membunuh. Bang! Bang! Cahaya pedang besar yang dipadatkan oleh energi, pedang pembunuh berkabut yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan langit yang luas, dan benar-benar merobek celah besar di langit yang luas dalam sekejap. Selain itu, energi pedang ini juga mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Energi pedang yang tak ada habisnya bekerja sama lain, terus-menerus mencekik dan memusnahkan. Dan bayangan langit besar yang terlihat dengan mata telanjang sedang dikonsumsi. Mengapa serangan materialnya begitu kuat? Nenek moyang klan bayangan tidak dapat mempercayainya. Dia tidak tahu bahwa dalam hal menyerang, kekuatan Qin Chen tidak jauh lebih lemah dari pertahanannya. Dan ini karena tingkat budidaya Qin Chen terlalu rendah dan dia tidak dapat sepenuhnya memobilisasi kekuatan niat membunuh laut mati. Setelah Qin Chen membuat terobosan kultivasinya, kekuatan gerakan ini akan meningkat dalam puluhan kali lipat. Ledakan, ledakan, energi pedang yang menakutkan dan langit yang luas terus memusnahkan dan menghilang, tetapi secara bertahap. Pada saat seluruh langit yang luas akan terbelah, energi pedang pembunuh yang ditampilkan oleh Qin Chen juga menghilang sepenuhnya karena hilangnya energi. Hahaha, kamu hanyalah kaisar puncak, kekuatan asli di tubuhmu saja tidak cukup. Nenek moyang Sadoklan tertawa tanpa henti, anak ini akhirnya berada di ujung tali. Berdengung. Di bawah langit yang luas, telapak tangan besar muncul seketika, dan mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Pertempuran jarak dekat. Qin Chen tersenyum. Jari telunjuk kanan terulur, struktur jurang memadat. Dan tiba-tiba muncul. Kamu berani menusukku dengan jarimu. Leluhur klan bayangan marah. Mengapa orang-orang ini berani menusuk diri mereka sendiri dengan jari mereka? Sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran itu di benaknya, dia mendengar bunyi letupan, dan jari-jari Qin Chen sekeras besi dan sangat tebal sehingga menusuk punggung tangannya dalam sekejap. Ah! Di tengah raungan yang melengking, darah yang tak berujung beterbangan, dan telapak tangan yang seperti gunung tertusuk, dan esensi serta darah hukum Kaisar Ilahi dibuang, seolah-olah ada guntur di langit. Kekerasanmu, kamu, bagaimana bahkan lebih menakutkan daripada anak itu. Bayangan memandang Molly dengan tidak percaya. Leluhur klan dia awalnya mengira Molly hanyalah seorang kaisar puncak, tetapi jari-jarinya sangat keras karena kekuatan supernatural bawaannya atau beberapa metode khusus. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa jari-jari Qin Chen juga begitu keras, dan bahkan lebih keras daripada jari Molly. Berapa banyak? Sebagai anggota klan bayangan yang kuat, keahliannya bukanlah pertahanan. Engah, engah. Setelah jari-jari Qin Chen langsung menembus telapak tangan leluhur klan bayangan, itu seperti bilah tajam menjalar ke lengannya, dan langsung dimasukkan ke dadanya di bawah tatapan tidak percaya leluhur klan bayangan. Brengsek. Perasaan bahaya yang ekstrim langsung melekat di benak leluhur klan bayangan. Metode spasial aneh Qin Chen sebelumnya membuatnya tidak dapat menahannya. Sekarang jari-jari Qin Chen benar-benar menembus ke dalam tubuhnya, dan dia jantung Kaisar Dewa sudah terasa berdebar-debar. Klon sumber bayangan, meledak. Ledakan. Nenek moyang klan bayangan tidak ragu-ragu sama sekali. Dalam kepanikan, dia buru-buru memisahkan 1/10 dari asalnya, dan kemudian meledak di tempat. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya hitam, naik ke dalam langit dalam sekejap. Itu menghilang ke langit dalam sekejap mata. Dia benar-benar lolos seperti itu.